Bu. Nembus kudung kita. Ya, jadi yang sudah kita lakukan, kita ta'awuz, kita tarik nafas, istighfar, kita sholat, kita sudah tahu ilmu sabar, itu kalau kita sudah lakukan berarti kita sudah maju. Kemudian ada anak yang sudah 14 tahun, ini kan lagi ABG banget ini. Ini dia hormon testosteronnya naik tinggi banget. Jadi lebih agresif, cepat marah, cepat kesel. Ya, tapi jangan salah ya, anak laki-laki ini dari kecil, bahkan dari lahir, otak tanggung jawabnya sudah didesain oleh Allah lebih lebar dibanding perempuan. Artinya ibu harus yakin sama anak laki-laki ini bahwa mereka, kalau ibu mau me time sebentar aja, tadi kan cuma 5 menit, 5 menit itu cuma sebentar, ya, tapi ibu bilang sama mereka, ajak bicara mereka, ya, ajak bicara. Dan kalau ajak bicara satu orang satu, karena ini fenomena anak tunggal. Kalau dulu saya, karena anak saya yang laki-laki 3 orang deket-deket jaraknya, jadi kalau saya mau istirahat waktu adik bungsunya lahir, saya panggil sini. Karena anak pertama juga walaupun 4 tahun dia nggak terlalu jauh ya, tapi anak yang pertama saya juga dia sangat bertanggung jawab. Saya panggil sini. Anak laki ini senang kalau umur masih kecil ya, kita bisik-bisik kayak seolah-olah kita bicara sama mafia gitu. Nah, gitu ya, anak laki-laki. Ya, ibu tidur sebentar aja ya, sekitar, ibu saya sih nggak mau 5 menit, 15 menit. Ya, jaga sekeliling ini ya. Kalian semua anak laki-laki yang sangat bertanggung jawab, oke? Tos. Itu kayak jaga perang, Bu. Deng. Tapi memang nggak boleh lama-lama. Karena mereka masih kecil-kecil, dan laki-laki ya kalau sudah diberi kepercayaan bahwa bunda percaya, umi percaya, ibu percaya kamu bisa menjaga keamanan rumah ini selama ibu tidur ya. Itu dia jaga. Ya. Kalau ada pasien masuk, kadang-kadang pasien narkoba saya suka datang ke rumah pada saat itu, atau tim saya datang, duduk di luar. Coba ibuku istirahat. Ya, saya lahir anak 2 saja itu sudah ngurus narkoba, maka anak saya jaga-jaga gitu. Itu caranya. Jadi meyakini. Ya. Terus berikutnya tadi, ibu bilang saya udah istighfar, saya sudah begini. Itu udah bagus, Bu. Coba bayangin kalau ibu nggak istighfar. Bisa bertanduknya keluar, Bu. Nembus kudung kita. Ya. Jadi yang sudah kita lakukan, kita ta'awuz, kita tarik nafas, istighfar, kita sholat, kita sudah tahu ilmu sabar, itu kalau kita sudah lakukan berarti kita sudah maju selangkah. Berarti tangganya udah naik. Misalnya ibu lagi takut, cemas nih ya, karena ibu pengen banget tidur, gitu. Udah istighfar, astagfirullahaladzim, itu dia naik tangganya, Bu, ya, naik, tapi naiknya jadinya ketakut, ya, jadinya kemarah, karena cemas itu kan di tangga kedua dia ditakutkan, apati, sedih, takut. Ibu lagi takut nih, takut karena nggak bisa, rasanya, aduh kurang tidur kan, takut ya, cemas kan, kita istighfar, astagfirullahaladzim, kayaknya udah 10 kali, ya, ternyata dia baru naik sampai ke tangga marah. Dari takut ke marah itu ada 2 tangga, dia melewati tangga buru-buru, ya. Artinya itu sudah bagus, udah naik. Hanya kalau mau naik lagi ke level berikutnya berarti harus tambah lagi, astagfirullahaladzim, tambah, kombinasikan dengan teknik yang lain, pergi berwudu kah, ya, pergi sholat kah, atau nangis kah, ya. Setiap kita sudah melakukan teknik-teknik releasing, yakinlah dia sudah naik levelnya. Hanya bisa jadi karena masalahnya lebih berat lagi, maka butuh waktu lebih naik lagi gitu. Ada satu masalah 3 kali istighfar, ya, itu sudah bisa naik ke atas gitu. Tapi ada satu masalah, ya, 10 kali istighfar baru dia naik ke atas, baru dia sampai di courageous. Misalnya lagi takut, ya, ada satu masalah takut, tapi cuma 3 kali istighfar dia udah naik. Karena masalahnya ya tidak terlalu berat. Oke, ada satu masalah yang, berat banget, Bu. Ya, apalagi anak-anak nih, kita lagi capek juga. Astagfirullahaladzim, terus. Ya, tambahkan zikir yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terus. Karena dia akan naik. Oke?
Jadi Bismillah Bu, ya. Dan itu tadi ajak anak-anak untuk bekerja sama untuk membicarakan ini. Dan ingat, ada yang 14 tahun ini ya, treat dia sebagai laki-laki yang sebagai sahabat kita sekarang. Dia kenapa? Karena sudah ABG nih. Ya, kalau ibu mau bicara sesuatu yang khusus, cari waktu dan janjian. Oke? Paling bagus pas hari miladnya, dia lagi senang milad. Kita kasih hadiah terus minta waktu 10 menit. Boleh nggak 10 menit ibu ngomong sesuatu? Apa 10 menit itu? Ya, sampaikan apa yang ibu bangga pada dia. Ya, ibu senang Nak selama ini kamu, makanya ibu harus catat juga, harus jeli apa sih yang membanggakan gitu. Anak saya laki-laki perempuan yang Mas Lana ini, ya laki-laki. Kalau ibu punya anak kayak dia, ya ibu bisa bertanduk keluarnya nggak cuma 2 Bu, 10 gitu. Ya, kenapa? Karena dia senang banget main. Tapi itulah, ya sangat-sangat main, ya main. Dan sekarang dia sudah jadi dokter, tetap juga suka main. Tapi karena saya cukup mengerti dia, karena saya belajar dan setiap bulan waktu itu selalu jumpa, saya paham dia. Oh, kalau dia sambil main, terutama tuh main yoyo atau main apa ya, itu dia lagi belajar. Dia lagi mendengar, dia lagi memasukkan informasi ke otak. Karena ada anak laki-laki yang gaya belajarnya kinestetik, goyang. Dulu tuh kesel banget, ini anak kenapa sih gitu. Sekarang kesel nggak? Masih kesel juga Bu. Tetapi karena kita bisa memainkan level emosi dengan cepat, ya, dan saya senyum aja lihat anak, ya Allah, dan bahkan saya tidak bisa ketawa. Dan dia kalau lihat ibunya ketawa dan memaklumi dia langsung rasanya ya, dia langsung tersentuh gitu. Dia langsung malah berhenti. Tapi kalau kita tatap dia dengan melotot, mana, gitu, dia malah tambah jadi, tambah kacau dia. Tapi kita tahan dulu emosinya gitu ya, kita sabar tadi. Astagfirullahaladzim. Kalau terus sambil ketawa, ya Allah, anak lanangku, alhamdulillah udah dokter, masih juga main yoyo. Dia itu karena ibunya ketawa, dia langsung tahu diri. Iya Bu, maaf ya Bu, aku memang begini Bu, aku kinestetik. Iya, itu udah umurnya 27 tahun Bu. Ya, oke kan? Jadi ya begitulah anak laki-laki. Tapi bahagialah anak laki-laki yang jagain kita, insya Allah.